Di tengah perjalanan, Prabu Siliwangi tak sengaja melewati sebuah curug. Lalu ia dihampiri sekawanan harimau putih. Di tengah pertarungan, Prabu Siliwangi pun akhirnya menghujamkan kujang saktinya tepat di dada sang maung bodas itu. Sahabat Wagram Media yang berbahagia, kali ini Wagram Media akan menceritakan tentang kisah takluknya harimau putih kepada Prabu Siliwangi. Dahulu kala, Prabu Jayadewata atau juga yang kita kenal sebagai Prabu Siliwangi meminta restu kepada ayahandanya, yaitu Dewa Niskala, untuk pergi berkelana untuk mencari ilmu kedikdayaan, ilmu spiritual, dan ilmu-ilmu lainnya yang beliau pelajari di pengembaraannya. Suatu ketika, Prabu Siliwangi pun kembali pergi mengembara untuk mencari pengalaman dalam hidupnya. Suatu ketika, Prabu Siliwangi meninggalkan kerajaan Galuh untuk pergi ke suatu daerah. Prabu Siliwangi mendengar bahwa ada kerajaan harimau putih yang berada di daerah Majalengka yang menghuni suatu curug di bawah kaki gunung. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Prabu Siliwangi muda terkenal akan kesaktiannya dan akan keberaniannya. Setelah berjalan selama berhari-hari, Prabu Siliwangi bertemu dengan rakyatnya. Kemudian bertanya kepada rakyatnya, "Wahai Kisanak, apakah benar di sini ada curug yang terkenal akan keangkerannya?" Orang itu menjawab, "Hai pendekar, untuk apa kau mencari curug itu? Perlu kau ketahui bahwa tidak ada satupun orang yang berani masuk ke daerah curug itu." Prabu Siliwangi pun kembali bertanya, "Wahai Kisanak, memangnya ada apa di sana? Sampai masyarakat tidak mau mengunjungi curug itu?" Dahulu, leluhur-leluhur kami pernah bercerita bahwa jangan pernah menyambangi tempat itu karena tempat itu dihuni oleh sekawanan harimau putih. Pendekar, ketahuilah, di sana adalah tempat kerajaan harimau yang ganas, kerajaan harimau yang berwarna putih. Maka dari itu, kami tidak ada yang berani masuk ke dalamnya karena takut dengan kawanan harimau putih itu. Mendengar cerita itu, bukannya ketakutan, Prabu Siliwangi malah bersemangat untuk pergi ke sana dan melawan penunggu di sana. Prabu Siliwangi berbicara di dalam hatinya, "Sesakti apa kawanan harimau itu? Sampai-sampai masyarakatku tidak
berani masuk ke area curug itu. Siliwangi pun bergegas untuk mencari di mana letak curug itu berada. Setelah lama mencari, Prabu Siliwangi pun tak sengaja melintas ke area curug itu dan langsung disambut dua harimau putih. Rupanya kedua harimau putih itu adalah penjaga gerbang gaib istana macan putih itu. Seketika dua harimau putih itu langsung menyerang Prabu Siliwangi. Namun Prabu Siliwangi tidak gentar. Karena kedua harimau itu bukan tandingannya, maka Prabu Siliwangi dengan singkat bisa mengalahkan kedua harimau itu dan berhasil masuk ke area kerajaan harimau putih itu. Ketika Prabu Siliwangi masuk ke area kerajaan harimau putih itu, Prabu Siliwangi kembali diserang kawanan harimau putih. Namun seperti yang pertama, serangan harimau putih itu berhasil dimentahkan dengan tenaga dalamnya, sehingga Prabu Siliwangi berhasil menembus benteng kedua dari kerajaan harimau itu. Setelah masuk di benteng harimau yang ketiga, Prabu Siliwangi melihat seekor harimau putih yang besar dikelilingi ribuan pasukan harimau. Harimau itu bermahkotakan emas dan bersenjatakan pedang. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit antara harimau putih melawan sang Prabu. Harimau putih itu berubah menjadi wujud manusia dan berkepala harimau dan menyerang Prabu Siliwangi dengan tebasan-tebasan pedang saktinya itu. Namun dengan keilmuan napak sancang yang dimiliki Prabu Siliwangi berhasil mengelak dari tebasan-tebasan pedang harimau putih itu. Dengan kekuatan ilmu napak sancangnya, Prabu Siliwangi bisa mengelak dengan sangat cepat, bisa berdiri di atas pohon dan bisa berjalan di atas air. Harimau itu kebingungan karena semua ilmu yang dimilikinya tidak ada artinya di hadapan Prabu Siliwangi. Hingga akhirnya Prabu Siliwangi pun mengeluarkan ilmu cakra kembar yang dimilikinya untuk bisa mengecoh Raja Harimau Putih itu. Setelah mengeluarkan ilmu cakra kembar, tubuh Prabu Siliwangi pun berubah menjadi tiga. Harimau itu marah dan berkata, "Hai pendekar, lawan aku secara jantan. Jangan gunakan ilmu pengecut ini untuk mengelawanku." Prabu Siliwangi pun hanya tertawa dan menjawab, "Ilmu ini bukan ilmu pengecut. Ilmu ini bagian dari ilmu strategi bertarung, seperti ilmu merubah diri menjadi besar yang kau gunakan untuk melawanku." Setelah harimau putih itu kelelahan karena bertarung melawan tiga wujud Prabu Siliwangi, akhirnya Prabu Siliwangi pun mengeluarkan pusakanya yang berupa kujang sakti dan berhasil menghujamkan pusaka kujang saktinya itu ke dada harimau putih. Harimau putih itu pun mengerang kesakitan karena pusaka Prabu Siliwangi menancap di dadanya. Karena luka itulah harimau putih itu pun menyerah dan berjanji untuk patuh dan tunduk kepada Prabu Siliwangi dan akan menjadi pengawal setianya sampai beliau menjadi Raja Pajajaran.
Sejak itulah Prabu Siliwangi selalu dikawal ribuan harimau putih gaibnya. Kemanapun Prabu Siliwangi pergi,